Wen Tong ingin agar Wang Fan menghubungi sang Raja Harimau Perak. Bagi Wang Fan itu membosankan. Wen Tong mendapat info kalau banyak ras iblis surgawi yang datang ke kota mereka. Begitu sombong dan selalu mempermalukan ras manusia. Mengatakan kalau Raja Harimau Perak itu seorang pengecut dan tak akan berani bertarung. Qin Ying juga kesal karenanya. Beberapa hari ini dia tak melihat sang Raja Harimau. Yang Wang Fan tahu sang Raja Harimau Perak punya hubungan baik dengan kakaknya. Sisanya dia tak tahu. Sebenarnya sejak pembunuh kakaknya mati, Wang Fan dan Raja Harimau Perak sudah jarang berkomunikasi. 萤火王与我之间的联系就几乎没有了。 Ini semua hanya karena hubungan Raja Harimau Perak dengan kakaknya, makanya mereka bisa berkenalan. Katanya kalau sang Raja Harimau Perak ini sudah lulus. Alasan dia tetap tinggal di akademi hanya untuk membalaskan dendam kakaknya Wang Fan. Dan setelah selesai, dia akan pergi berkelana mengelilingi dunia. Wen Tong berpikir dirinya ini setara dengan kakaknya Qin Ying. Jika bukan karena Wu Liang menantangnya, dia mungkin tak akan kembali lagi. Singkat cerita, Qing Yun menghampiri Wang Fan. Dia ingin bertemu dengan Raja Harimau Perak. Qing Yun ini ingin memberitahu soal rahasia kekuatannya Wu Liang. Tapi Wang Fan tak bisa bertemu dengannya karena tak akrab. Mungkin bisa memberitahu ke Wang Fan saja. Qing Yun ingin memberitahunya agar bisa membantunya melawan Wu Liang nanti. Jadi, Wu Liang itu berusia 23 tahun, berada di ranah Wisdom Martial aliran bilu tahap penyempurnaan. Di antara 17 pewaris Golden Martial God ras iblis surgawi, Wu Liang di peringkat 9. Bakatnya paling menonjol. Berusia 19 tahun, sudah menyingkirkan semua saudaranya. Jenius yang muncul dalam 100 tahun sekali. Dianggap juga sebagai the next Golden Martial God dari ras iblis surgawi. Sedangkan untuk senjata Wu Liang adalah kipas tulang iblis. Seni bela dirinya adalah tangan Raja Iblis dan 13 serangan Raja Iblis yang terkenal hebat. Tapi dia masih ada dua metode yang jauh lebih kuat. Yang pertama, amarah dewa. Setelah menggunakan teknik ini, kekuatan Wu Liang akan meningkat drastis, bahkan bisa melawan ranah Heartful Roh ungu. Yang kedua, tato merah yang ada di jidatnya. Disebut juga pola dewa pembunuh iblis. Dikatakan itu diwariskan dari 100.000 tahun lalu. Dan hanya Wu Liang seoranglah yang bisa menggunakan teknik ini di ras iblis surgawinya. Wang Fan menyadari Wu Liang ini sangat kuat. Qing Yun sangat berharap kemenangan sang Raja Harimau Perak. Karena pertarungan ini merupakan pertarungan harga diri antar ras. Ada belasan tuan muda di kota dewa. Salah satunya adalah Wu Liang dari ras iblis surgawi. Dan juga ada Xie Yang dari ras pedang tirani 9 matahari. Mereka berdua ini terkuat dari masing-masing rasnya. Dan dengan mengalahkan mereka, maka ras manusia akan mempunyai satu tuan muda. Selain itu, banyak orang yang ingin menggantikan Raja Harimau Perak mengalahkan Wu Liang. Dan juga begitu banyak orang dari tempat lain yang datang untuk menonton pertarungan ini. Mereka semua berharap kemenangan sang Raja Harimau Perak. Karena di antara ketiga ras, hanya ras manusia yang mengalami kemunduran. Sedangkan Golden Martial God manusia sudah tua. Jadi manusia terkuat kedua di ras manusia yang bernama Pei Wang Tian juga ada di sini. Begitu juga Yao Le Yang dari ras iblis surgawi sudah di sini. Jika Raja Harimau Perak kalah, maka akan menjadi pukulan berat bagi ras manusia. Wang Fan pun akan memberitahukan ini kepada sang Raja Harimau Perak. Dan akhirnya Qing Yun pun pergi. Wang Fan mulai berpikir banyak soal ini semua. Hanya dengan mengalahkan Wu Liang, baru bisa memotivasi semua orang dan meningkatkan semangat juang ras manusia. Wang Fan tentu sangat ingin menang. Begitu juga dengan Wen Tong. Besok paginya dia mengajak Wang Fan menonton pertandingan itu.
Tapi Wang Fan menolak karena masih harus mengurus perpustakaan. Wen Hong pun pergi sendiri, sedangkan Wang Fan pergi ke perpustakaan menemui ketua dekan. Pertandingan ini begitu penting. Jika Wang Fan menang, dia bisa berlatih di kota dewa. Dan di sana adalah tempat paling aman baginya. Ketua dekan pun memberikannya pil dan obat yang bisa memulihkan dirinya. Dan dia sangat berharap Wang Fan menjadi the next golden martial god ras manusia. Dan ketua dekan pun pergi. Muncullah tuan muda dari ras iblis surgawi. Dengan gayanya yang sombong, semua pun sudah siap. Bahkan para dekan juga sudah siap. Pertarungan ini tentu sangat penting bagi Wang Fan. Tapi ketua dekan malah ingin agar sang Raja Harimau Perak kalah. Tujuannya agar Wang Fan tak menjadi target pembunuhan ras iblis surgawi dan ras pedang tirani 9 matahari. Dengan begitu, Wang Fan bisa berkembang dengan aman. Jadi orang inilah yang bakal menyamar menjadi Raja Harimau Perak. Tapi resikonya tak tanggung-tanggung. Bahkan orang ini bisa mati demi Wang Fan. Namun dia sudah siap untuk ini semua demi ras manusia. Dia juga sudah mengikuti sang ketua dekan begitu lama dan telah berhasil membunuh 10 master ras iblis surgawi. Sumpah setia orang ini kepada sang ketua dekan tak perlu dipertanyakan lagi. Dan dia dengan senang hati melakukan ini semua. Singkat cerita, datanglah sang Raja Harimau Perak. Tuan muda dari klan Bangau merasa ada yang beda darinya. Tapi Hu Feng tak merasakan itu. Mungkin dia hanya mengganti senjata yang lebih kuat, kata Hu Feng. Wu Liang, pertarungan ini kau harus menang. Bikin semangat manusia untuk bangkit kembali sirna. Dengan 3-5 pukulan, pasti dapat mengalahkan pecundang ini di atas arena bela diri. Wu Liang sangat percaya diri. Dekan Qian yang mendengarnya sempat kesal. Tapi sebagai tuan rumah dia haruslah tenang. Sebelumnya karena statusku, aku membiarkan kamu pergi. Bahkan hanya menggunakan 50% kekuatanku. Master dari ras manusia tak pernah menarik perhatianku. Paling hanya 1-2 saja. Dan itu pun tak hebat. Tapi karena kemunculan dirimu membuat ras manusia berpikir kalau masih adanya harapan. Jadi aku akan menghancurkan harapan kalian yang tak berdasar. Ras manusia tak akan bisa bangkit kembali karena ras manusia sangatlah lemah. Orang-orang mengira kalau Raja Harimau Perak ini takut, makanya tak menjawab. Tapi akhirnya dia membuka mulut dan mengatakan, gimana kalau pertarungan ini kita ubah menjadi pertarungan antara hidup dan mati? Apa kau ingin mati? Baiklah, Wu Liang pun setuju. Dia pun memberikan kontrak hidup dan mati, dan dengan adanya kontrak hidup dan mati, siapapun yang ikut campur dalam pertarungan mereka akan dianggap melanggar kontrak. Pastinya ras iblis surgawi ini bakal menggunakan cara kotor. Jadi Raja Harimau Perak sudah memikirkan ini dengan memberikan kontrak hidup dan mati sebagai jaga-jaga. Awalnya aku ingin kau hidup lebih lama, tapi karena kau ingin mati maka akan aku kabuli. Dan dia pun langsung menyerang. Adu kekuatan pun terjadi. Kultivasi keduanya sangat menakjubkan. Semua orang begitu serius menonton pertarungan ini. Tapi akhirnya Wu Liang kalah adu kekuatan dan gantian Harimau Perak yang menyerang. Pertarungan yang cukup sengit. Mereka saling balas-membalas serangan dan bertahan. Dan akhirnya Wu Liang terkena serangan sekali. Sorakan pun diberikan kepada Raja Harimau Perak. Begitu juga dengan Dekan Qian yang sangat